got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, hold fast, hold down, bring it down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dan rekan saya di sini akan menjelaskan tentang sebuah materi yang berjudul otonomi daerah guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah? Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Yang pertama, meningkatkan pelayanan masyarakat. Dan yang kedua, mengembangkan kehidupan yang lebih demokratis. Dan yang ketiga, mewujudkan pemerataan wilayah daerah. Dan yang keempat, mendorong pemberdayaan masyarakat. Dan yang kelima, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Dan yang keenam, menumbuhkan kreativitas daerah. Dan yang ketujuh, meningkatkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan. Selanjutnya, prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah ada 3. Yang pertama, prinsip otonomi dinamis. Yang kedua, prinsip otonomi nyata. Dan yang ketiga, prinsip otonomi bertanggung jawab. Prinsip otonomi dinamis. Pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju. Maka otonomi selalu mengalami perubahan atau tidak statis. Prinsip otonomi nyata. Daerah diberikan kebebasan dalam menangani berbagai urusan pemerintahan dengan kewajiban yang nyata dan berpotensi tumbuh sesuai ciri khas daerahnya. Prinsip otonomi bertanggung jawab. Penyelenggaraan otonomi daerah harus sesuai dengan tujuan pemberian otonomi, yaitu memberdayakan daerah masing-masing termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya yaitu hubungan struktural antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan struktural pemerintahan pusat dan daerah merupakan hubungan yang timbul sebagai konsekuensi atas dianutnya asas desentralisasi dalam pemerintahan negara. Secara struktural, Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nasional. Sementara, kepala daerah merupakan penyelenggara pemerintahan di wilayah daerah masing-masing sesuai prinsip otonomi masing-masing. Jadi, hubungan struktural antara pemerintah pusat dan daerah menekankan pada hubungan struktural kelembagaan antara pemerintah pusat dengan daerah. Berikut ini ialah struktur tersebut. Hubungan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan fungsional berkaitan erat dengan pembagian tugas dan wewenang daerah untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Hubungan fungsional antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan pemerintah lainnya meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya, dan lain-lain. Dalam hubungan ini, karena berkaitan dengan tugas dan wewenang, maka masyarakat diperkenankan untuk melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan, agar tercipta pemerintahan yang baik dengan memberikan kritik atau masukan dan lain-lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan asas otonomi daerah. Asas otonomi daerah itu ada 3. Yang pertama, desentralisasi, dan yang kedua, dekonsentrasi, dan yang ketiga, tugas pembantuan. Yang pertama, desentralisasi. Penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi berdasarkan asas otonomi. Pemerintah daerah dapat membuat perda, mengelola keuangan daerah, menetapkan pejabat daerah, dan menetapkan formasi ASN di daerah. Dan yang kedua, dekonsentrasi. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Presiden melimpahkan kewenangan kepada gubernur untuk menyelenggarakan PON
di daerah tertentu. Dan yang ketiga, tugas pembantuan. Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah, provinsi, kabupaten, kota, atau desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu disertai biaya, sarana, dan prasarana dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya kepada pusat dalam rangka meningkatkan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Maka pemerintah pusat memberikan tugas kepada daerah untuk mendorong masyarakat untuk divaksin. Baiklah, itu saja yang bisa kami jelaskan mengenai otonomi daerah. Otonomi Lebih dan daerah. kurangnya Lebih dan kami mohon kurang maaf. kami mohon maaf. Wabillahi taufiq Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.